Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pecinta ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan keberkahan ini, Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan jalan bagi kita untuk bisa duduk dalam majlis seperti ini. Dan mudah-mudahan pula ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaatnya dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita membaca kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang mana pada pagi ini kita masuk halaman yang ke-24, di mana pembahasan pagi ini di halaman 24 ini kita masuk ke kaidah yang ketiga. Kaidah pertama adalah kewajiban kita sebagai mukmin adalah ibqa'u dalalati ala zahiriha, membiarkan, menetapkan petunjuknya, petunjuk ayatnya, petunjuk hadisnya pada zahirnya. Yang kedua, masuk pada kaidah asma'illah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 cabang daripada kaidah yang kedua ini. Cabang pertama adalah semua nama Allah Subhanahu wa taala baik. Ya, asma Allah kulluha husna. Nah, cabang yang kedua adalah asma Allah ghairu mahsura atau ghairu mahduda bi adadin muayyan. Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan jumlah. Ya, dengan bilangan jumlah tertentu. Ya, tidak terbatas dengan bilangan jumlah tertentu. Yang ketiga, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dengan dalil-dalil syariat, bukan ditetapkan dengan akal pikiran kita. Yang keempat, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada zat Allah itu sendiri. Yang kedua, menunjukkan kepada sifat Allah. Yang ketiga, menunjukkan kepada pengaruhnya jika membutuhkan kepada objek. Jika tidak, maka cukup menunjukkan pada zat Allah, ya, dan kedua pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas. Masuk kepada kaidah yang ketiga tentang sifat-sifat Allah.
Sifat Allah. Nah, pada pembahasan kaidah yang ketiga ini juga memiliki empat cabang. Wa tahtaha furu'un aidan. Di bawah kaidah yang ketiga ini juga terdapat cabang-cabang kaidah. Al-far'ul awwalu, ya, silakan dilihat di layar monitor, ya, halaman 24. Al-far'ul awwalu, ya, cabang yang pertama dari kaidah yang ketiga ini tentang sifat Allah. Sifatullah kulluha ulyah. Seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala terpuji. Ya, seluruh sifat Allah ulia, sifatu kamalin wa madhin, laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Seluruh sifat Allah sempurna, seluruh sifat Allah terpuji, ya, tidak terdapat padanya kekurangan dari sisi manapun. Ya, kita jelas bahwa sifat Allah seluruhnya terpuji, ya, seluruhnya sempurna, tidak terdapat padanya sifat-sifat yang menunjukkan pada naqs, pada sifat kurang, pada sifat yang negatif atau sifat yang tidak sempurna. Seperti apakah sifat Allah itu? Kal hayat, ya, seperti kehidupan. Ya, kita hidup, Allah juga hidup. Tapi kehidupan Allah tidak berakhir, sementara kehidupan kita berakhir dengan kematian. Al-ilmu wal ilm, seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ilmu Allah tidak dibatasi oleh apapun, oleh waktu, oleh jarak. Dan kita, ya, harus belajar dulu baru berilmu, menunjukkan keterbatasan kita. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Namun kita tidak mengetahui, atau banyak tidak mengetahui dari apa yang Allah ciptakan ini. Was-sam' wal qudrah, kemampuan. Was-sam', ya, pendengaran. Wal basar, ya, sama. Kan pendengaran kita sangat terbatas. Wal basar, penglihatan kita juga terbatas. Pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak berbatas. Wal hikmah, ya, kebijaksanaan. Wal rahmah, dan kasih sayang. Wal ulu, dan sifat yang tinggi. Itu Allah sempurna dan maha terpuji dari seluruh sifat-sifatnya itu. Sempurna dan terpuji. Dan tidak ada yang terdapat padanya kekurangan dari sisi manapun. Wa ghairu dzalika, dan yang lain, ya, atau sifat-sifat yang lain, di qaulihi ta'ala walillahil mathalul a'la. Walillah al-mathalul a'la, dalam surat An-Nahl ayat 60. Karenanya ikhwafillah rahimakumullah, li'anna rabba kamilun fawajaba kamalu sifatih. Allah itu sempurna, maka wajib sempurna pada sifatnya. Nah, kita tidak, makhluknya tidak. Makhluk tidak sempurna, maka ada pada sifat-sifat kita kekurangan dan keterbatasannya. Dan Allah adalah sang Khalik yang maha sempurna, yang wajib pada dirinya memiliki sifat-sifat yang sempurna pula. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Saleh Al-Utsaimin merinci ada beberapa pembahasan, ada 2 poin penting. Perincian beliau seperti ini. Wa idza kanatis sifatu naqsan, apabila pada sifat itu terdapat kekurangan, lihat, pada sifat itu ada kekurangan, la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqihi, maka jika pada sifat tersebut terdapat kekurangan, ya, maka sifat itu tidak boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti al-maut, kematian. Kematian satu sisi dia adalah sebuah kekurangan, ya, kematian yang namanya berakhirnya hidup adalah keterbatasan, dan itu adalah sebuah kekurangan. Wal jahal, apa itu al jahal? Kebodohan, ya, sifat bodoh adalah kekurangan. Wal ajaz, apa itu al ajaz? Lemah. Lemah itu memiliki sifat kekurangan. Was samam, ya, tuli,
wal ama, ya, buta, tidak mendengar dan tidak melihat adalah kekurangan. Nah, seluruh sifat-sifat yang adanya pada sifat-sifat ini kekurangan, maka tidak berhak, ya, terlarang bagi kita untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahu subhanahu, karena Allah tabaraka wa taala, ya, aqabal wasifina lahu bin naqsi, Allah akan menghukum orang-orang yang mensifatinya dengan sifat yang penuh dengan kekurangan tersebut. Jadi apabila pada sifat tersebut terdapat kekurangan, maka tidak boleh kita memberikan sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti kematian, kebodohan, lemah, ya, kemudian tidak mendengar, tidak melihat, dan seterusnya, dan masih banyak sifat-sifat yang lain. Maka ini tidak boleh kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya Allah Azza wa Jalla menghukum, ya, orang-orang yang mensifatinya dengan sifat yang kurang itu. Wa nazzahu nafsahu amma yasifunahu bihi, dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang mereka sebutkan. Ya, dari apa yang mereka sebutkan. Allah sempurna, Allah maha indah seluruh nama-namanya. Ya, pada setiap nama tergantung pada sifat, dan tidak pada setiap sifat ada nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat Allah seluruhnya sempurna dan seluruhnya terpuji. Nah, Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya dari apa yang mereka sifati dengan sifat-sifat kekurangan itu. Amma yasifunahu bihi minan naqais, wa li'anna rabba la yumkin an yakuna naqisan limunafatin naqsi lirububiyyah. Dan Allah tidak mungkin memiliki sifat kekurangan, karena itu, ya, limunafatin naqsi lirububiyyah. Itu tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan itu. Karena itu, ya, kita harus mensifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang sempurna. Ini yang pertama. Kalau terdapat pada sifat itu sifat kekurangan, maka tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa idza kanat sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajh. Kalau pada sifat tersebut, ya, terkadang mengandung sifat sempurna dan juga mengandung sifat yang kurang. Ya, kita lihat nanti contohnya seperti apa. Lam takun thabitan lillahi wa la mumtani'atan alaihi ala sabil itlaq. Maka sikap kita seperti apa? Jika pada sifat itu terkandung sifat sempurna dan juga terkandung sifat naqs. Ini jelas seperti sini, ya. Kalau tadi apa? Kalau pada sifat itu ada padanya kekurangan, maka mumtani', tidak boleh bagi kita mensifati Allah. Seperti bodoh, kematian, lemah, buta, dan tuli. Oke. Pada yang kedua ini, sifat yang dikandung memiliki kesempurnaan satu sisi dan juga memiliki kekurangan. Mari kita lihat. Kalau seandainya sifat ini, pada sifat ini sikap kita bagaimana? Lam takun thabitatan lillahi wa lam mumtani'atan alaihi ala sabil itlaq. Maka kita tidak tetapkan bagi Allah secara mutlak, dan juga kita tidak nafikan pada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bal, nah, sikap kita bagaimana? La budda minat tafsil. Harus dirinci pada sifat-sifat yang seperti ini. Kalau ada pada sifat itu kesempurnaan dan juga ada pada sifat itu kekurangan, maka mesti dirinci. Tidak kita katakan Allah itu begitu, ya, juga tidak katakan Allah itu begini. Tapi kita harus rincikan pembahasannya sehingga tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Fatasbutu lillahi fil hal allati takunu kamalan wa tamtani alaihi fil hal allati takunu naqsan. Poin ini kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat pada kondisi sifat itu memiliki kesempurnaan.
Dan tidak kita sifati Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut pada posisi dia memiliki kekurangan. Bisa dipahami Pak Yogi? Posisinya memang agak perlu dirinci ini ya. Jika pada sifat itu terdapat satu sisi sempurna, satu sisi kurang. Jelas? Maka tidak kita tetapkan bagi Allah ya, secara mutlak Allah itu sifatnya ini dan Allah itu sifatnya ini. Tetapi harus dirinci. Seperti apa perinciannya? Jika pada kondisi sifat itu sempurna, maka boleh kita katakan itu sifat Allah. Tapi kalau dalam posisi naqis, ya tidak sempurna, ada penuh kekurangan, maka tidak boleh kita sifati Allah. Nah, mari kita lihat contohnya. Kal makar wal kaid wal khida'. Al makar artinya apa? Makar. Ya, berbuat makar. Satu sisi, makar itu baik apa tidak? Kita tafsir. Orang berbuat makar. Nah, atau berbuat kaid, tipu daya. Orang-orang yang melakukan tipu daya. Nah, kita lihat dia sempurna bagi Allah atau tidak. Kita lihat ada ayat-ayat yang Allah SWT sendiri menyebutkan tentang sifat-sifat ini. Wa nahwiha, dan masih banyak sifat-sifat yang lain. Fahadhis sifat la takunu kamalan idza kanat fi muqabalati mithliha. Bahwa sifat-sifat ini tidaklah sempurna kecuali pada hal di dalam membalas ya lawannya. Fi muqabalati mithliha. Li'annaha tadullu ala anna fa'ila laysa bi'ajiz an muqabalati adui. Kenapa ini menjadi sempurna? Karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidaklah lemah untuk menghadapi, membalasi, memberikan balasan kepada lawan yang melakukan itu. Ya. Ala anna fa'ila laysa bi'ajizin an muqabalati adui bimithli fi'li. Sempurnanya perbuatan makar itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah lemah ya untuk memberikan balasan kepada orang, kepada makhluk yang melakukannya. Wa taqulu naqsan fi ghairi hadhil hal, maka sifat makar akan menjadi sifat kurang selain dari posisi ini. Jelas sampai di sini, ikhwah? Ya, saya ulangi, bahwa sifat makar, sifat qaid, sifat khida' tidak akan sempurna kecuali dalam kondisi membalas perbuatan makhluknya. Ya, kecuali dalam posisi memberikan balasan pada perbuatan makhluknya. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah lemah untuk membalas perbuatan apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Nah, selain dari sifat kondisi ini, maka makar, khida' wal kaid merupakan sifat naqs. Fatasbutu lillahi fil halil ula duna tsaniyah, maka ditetapkan bagi Allah pada sifat yang pertama, pada kondisi yang pertama, tidak pada kondisi yang kedua. Seperti mana Allah katakan wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar, Allah dan Allah berbuat makar. Makar Allah di sini adalah dalam rangka membalas apa yang mereka lakukan. Ini baru kita lakukan, kata-katakan. Jadi dalam kondisi membalas apa yang mereka lakukan dari musuh-musuh ya Rasulullah SAW dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, wa yamkurun, dan mereka berbuat makar, kata Allah, wa yamkurullah, dan Allah pun melakukan makar, berbuat makar, wallahu khairul makirin, sebaik-baik membalas makar. Jadi makar ini menjadi sifat sempurna bagi Allah kapan? Dalam rangka membalas sifat makarnya musuh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini, ikhwan? Ya. Dia asalnya adalah memiliki kekurangan dan memiliki kesempurnaan. Memiliki kesempurnaan kapan? Kalau dalam membalas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan mereka. Kita dapatkan ayat ini kan, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar. Hari ini kita dapatkan bagaimana ya sejak zaman Nabi SAW orang-orang Yahudi berbuat makar,
Orang-orang Nasrani berbuat makar, orang kafir Quraisy berbuat makar. Wa yamkurunallah wa yamkurullah. Ya, mereka berbuat makar macam-macam. Ya, mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam ya hijrah. Ya, mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah punya cara sendiri untuk ya mereka tak mengira bahwa tak mungkin Muhammad akan lolos malam itu. Ya kan? Mereka mengira bahwa Muhammad tak mungkin akan lolos. Karena yang diutus untuk menjaga dan menangkap Muhammad SAW orang-orang hebat, orang-orang yang memang tangguh, orang yang memiliki kemampuan, tapi Allah punya cara sendiri untuk mereka. Mereka bermakar, Allah pun melakukan al-makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik membalas makar itu. Banyak hal di dalam kondisi dakwah di zaman Nabi SAW banyak makar. Dan makar itu kembali kepada mereka. Keburukan makar mereka kembali kepada apa yang mereka lakukan. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Masih banyak kisah-kisah dari bagaimana balasan Allah kepada mereka. Mereka tertipu oleh perbuatan mereka sendiri. Mereka ya tertipu oleh apa yang mereka lakukan sendiri. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 30, ikhwatal kiram. Ayat yang kedua dalam surat Tariq ayat 15 sampai 16, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, kata Allah. Mereka melakukan tipu daya dan aku pun melakukannya. Wa akidu kaida menunjukkan bahwa ketika tipu daya itu mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini, tipu daya ini dilakukan oleh orang-orang munafikin. Orang munafik yang mereka mengatakan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di hatinya berbeda dengan apa yang diucapkan. Ya, mereka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membela agama ini, melawan musuh-musuh Allah, tapi di perjalanan mereka keluar dari barisan. Wa akidu kaida, aku pun akan balas tipu daya yang mereka lakukan itu. Di posisi di saat membalas perbuatan buruk musuh-musuh Allah, di situ memiliki kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Ya, dia bukan berdiri sendiri bahwa sifat itu merupakan sifat Allah, tidak. Tapi jika pada sifat itu terdapat kekurangan dan terdapat kesempurnaan, jika pada posisi membalas musuh-musuh Allah, maka Allah kita tetapkan memiliki sifat kesempurnaan dengan sifat itu. Tetapi jika tidak, maka dia pada posisi kurang, yang memiliki sifat kekurangan, maka tidak kita sifati Allah dengan sifat tersebut. Ya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sampai di sini paham ya? Ya, baik. Yang ketiga, ayat yang disebutkan di dalam bab ini, An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafikin berbuat khida'. Apa itu khida'? Ya, habis kurang sama maknanya, tipu daya juga. Berbuat seperti mukhada'ah. Ya. Jadi subhanallah, orang-orang munafikin berbuat hal seperti itu. Orang munafik, mereka mengira dengan tipu daya mereka, dengan khida' mereka itu, mereka beruntung, mereka selamat, mereka menjadi orang-orang yang bahagia dengan berbagai macam pikiran. Tapi mereka subhanallah, tipu daya mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka. Makanya orang munafik itu kata Allah apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka ini memperolok-olok. Ya, mereka kalau bertemu dengan sesama orang beriman, masya Allah kami ini bersama kalian. Kami ini ya bersama kalian, berada pada barisan kalian.
berada pada kelompok kalian. Qalu amanna, kami beriman seperti mana kalian beriman. Lakin ya tetapi mereka wa idza khalau ila syayatinihim, jika masuk berkumpul dengan konco-konco mereka, dengan kroni-kroni mereka, dengan teman-teman mereka, maka mereka katakan ya bahwa kami bersama kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, kami ini sesungguhnya bersama kalian. Kita ini satu payung, kita ini satu bendera, satu komando. Kami mengatakan itu kepada mereka, kami dalam memperolok-olokkan mereka. Mereka lupa. Ya, apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya memperolokkan diri mereka sendiri. Mereka ingin menipu Allah, ya, dan Allah jadikan apa yang mereka lakukan itu membuat diri mereka tertipu sendiri. Ikhwatal kiram, inilah beberapa sifat yang mana penjelasan di dalam kaidah yang pertama ini, seluruh sifat Allah sempurna, terpuji, ya, padanya sifat tidak terdapat sifat yang kurang dari sisi manapun. Sifat Allah seluruhnya terpuji, seluruhnya sempurna, tidak terdapat sedikit pun kekurangan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama, cabang yang pertama. Jadi seluruh sifat Allah terpuji, seluruh sifat Allah sempurna. Jelas sampai di sini? Maka pada sifat itu ada dua keadaan. Jika pada sifat itu terdapat kekurangan, maka tidak boleh kita katakan Allah memiliki sifat tersebut. Contohnya tadi apa? Kematian, kebodohan, kelemahan, ya, tidak mendengar dan tidak melihat. Nah, yang kedua, jika pada sifat itu, ini sebagai kesimpulannya, jika pada sifat tersebut ada dua keadaan. Jika satu sisi memiliki sifat sempurna, di satu sisi memiliki sifat kekurangan, maka pada kondisi ini kita perlu perincian terhadap sifat ini. Jika dalam membalas musuh-musuh Allah dari perbuatan musuh-musuh Allah, maka Allah memiliki sifat sempurna baginya. Tapi pada selain kondisi ini, maka sifat ini disebut sifat penuh dengan kekurangan dan tidak kita tetapkan Allah memiliki sifat ini. Contohnya tadi, berbuat makar, kemudian tipu daya, berbuat khidah. Ya, maka ketika membalas perbuatan mereka, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, strategi-strategi yang mereka buat kembali kepada menghancurkan mereka sendiri. Tipu daya yang mereka lakukan kembali kepada mereka sendiri. Nah, beginilah ya ketika sifat tersebut memiliki kesempurnaan dan memiliki kekurangan. Namun pertanyaannya, apakah kita katakan fa idza qila hal yusufullah bil makar? Apakah kita katakan Allah itu disifati dengan sifat makar? Fala taqul na'am wa la taqul la. Jangan katakan iya dan juga jangan katakan tidak. Ya. Fala taqul na'am, jangan katakan iya, wa la taqul la, dan juga kamu jangan katakan tidak. Artinya Allah tidak memiliki sifat makar, Allah memiliki sifat makar. Kenapa? Ya, walakin qul, tapi yang paling tepat adalah wa makirun biman yastahiqqu dzalika. Tetapi kita katakan Allah berbuat makar kepada orang yang berhak menerima makar itu. Artinya dalam rangka membalas apa? Perbuatanmu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikembalikan sifat itu, ya, sifat makar, tipu daya, khidah kepada musuh-musuhnya itu sendiri. Dan Allah menunjukkan sempurna dia pada sifat itu. Karena apa? Karena membalas apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah itu sendiri. Perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik itu kembali kepada diri mereka. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini paham ya? Insyaallah mudah ya Pak Yogi? Pak Wali mudah ya? Tidak ada yang sulit dalam kaidah asma dan sifat, itu mudah semuanya.
Jadi sifat Allah itu semuanya sempurna dan terpuji. Cuman kalau ada pada sifat itu kesempurnaan atau kekurangan, maka kita tidak katakan. Kalau ada pada sifat itu sempurna dan kekurangan, maka kita perlu merinci. Ya, okay? Wallahu ta'ala alam. Insyaallah besok kita bahas tentang cabang kaidah yang kedua tentang apa? Sifat Allah terbagi kepada dua bagian. Ada subutiyah wa ada salbiyah, ada zatiyah dan ada fi'liyah. Seperti apa pembahasannya, insyaallah kita akan bahas besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara